Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan Pegadaian, salam sadar resiko. Salam sadar resiko. Luar biasa. Selamat datang insan Pegadaian dimanapun kalian berada di podcast Ganyang Fraud Kanwil 8 Jakarta 1. Di mana kita akan membahas hal-hal yang menarik dalam rangka untuk meningkatkan awareness dan juga patuh SOP di lingkungan kantor wilayah kita ini, Pak. Nah, adapun podcast Ganyang Fraud ini didukung oleh seluruh departemen yang ada di kantor wilayah 8 Jakarta 1. Perkenalkan, saya Yasmin Ambar Pratiwi yang akan membawakan acara podcast Ganyang Fraud kantor wilayah 8 Jakarta 1 episode 5 ini. Dan tentu saja saya tidak sendiri. Di sebelah saya sudah ada Pak Indra Firmansyah yang merupakan Deputi Operasional Kantor Wilayah 8 Jakarta 1. Oke, terima kasih Mbak Yasmin. Terima kasih Pak Indra. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih nih Pak sudah berkenan untuk hadir dalam acara podcast Ganyang Fraud pada episode kali ini. Oke, terima kasih. Dan pada episode kali ini Pak, tema yang akan kita bahas adalah KPI bukan alasan. Jadi mencapai kinerja terbaik dengan tindakan yang jujur tentunya tanpa fraud. Dan perlu rekan-rekan insan Pegadaian ketahui KPI itu kepanjangannya adalah Key Performance Indicator, di mana merupakan ukuran untuk mengukur kinerja target perusahaan atau karyawan itu sendiri. Dan pas banget nih ya Pak ya untuk tema kita pada hari ini. Menjelang akhir tahun banyak sekali rekan-rekan karyawan ini yang mengejar KPI-nya agar tercapai di akhir tahun. Dan seringkali juga beberapa kali nih Pak saya mendengar bahwa ada yang namanya dikejar-kejar KPI. Apakah itu ya Pak ya, dan mengapa itu bisa terjadi? Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan podcast Ganyang Fraud Kantor Wilayah 8 Jakarta 1. Insan Pegadaian dimanapun kalian berada, Pak Indra ini merupakan sosok pemimpin yang hebat yang sudah pernah berada di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Pasti penasaran kan? Izin Pak, boleh dong perkenalan perjalanan karir atau perjalanan hidupnya hingga sekarang bisa menjadi Deputi Operasional Kantor Wilayah 8 Jakarta 1. Oke, terima kasih Mbak Yasmin. Halo semuanya, rekan-rekan semua, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Indra Firmansyah, saya adalah Deputi Operasional Kanwil Jakarta 1. Oke, saya akan perkenalkan. Saya adalah Indra Firmansyah yang masuk Pegadaian di tahun 1998. Dulu saya pertama kali mengawali karir adalah sebagai staf akuntansi. Selanjutnya pada sekitar tahun 2000-an saya menjadi Pranata TI di Syariah, divisi Syariah saat itu. Nah, selanjutnya pada tahun 2006 saya adalah asisten manajer operasional di Gadai Saham. Tahun 2006 saya bertugas sebagai manajer operasional di divisi usaha lain, saat itu adalah di unit kerja Gadai Saham. Nah, pada tahun 2012 saya sempat menjadi kepala departemen keuangan di Kanwil Manado. Nah, pada tahun 2014 saya kembali ke Jakarta ke kantor pusat sebagai manajer sales di divisi jaringan operasional dan juga sekaligus manajer pengembangan potensi wilayah. Selanjutnya pada tahun 2018 saya berkesempatan dan dipercaya oleh manajemen untuk menjadi deputi operasional di Kanwil 1 Medan. Nah, pada tahun 2000 saya kembali ke Jakarta dan saat ini saya menjabat sebagai deputi operasional di Kanwil Jakarta 1. Demikian cerita singkat tentang perjalanan karir saya di Pegadaian. Terima kasih Mbak Yasmin.
Terima kasih teman-teman. Ya. Wah, terima kasih luar biasa sekali perjalanan karir Pak Indra ini ternyata panjang dan sudah melalang buana ya istilahnya Ya, Pak ya. Ini ke alhamdulillah. banyak sekali lini bidang pekerjaan. Dan Ya, ya semoga bisa kita contoh juga ya rekan-rekan insan Pegadaian sehingga mendapatkan pengalaman yang luar biasa sekali bekerja di PT Pegadaian. Baik, terima kasih Pak Indra. Boleh oke. dong saya langsung masuk ke pertanyaan nih Oke, Pak. Karena saya udah silakan. penasaran banget dan tentu insan Pegadaian sekalian pasti penasaran kan. Nah, untuk mencapai target kinerja nih Pak, kan ada beberapa hal yang dilakukan oleh karyawan. Oke. Sebagai role model nih Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai target kinerjanya? Oke. Target kinerja sendiri adalah sebuah capaian perusahaan yang memang dituntut oleh perusahaan dan itu diturunkan ke masing-masing unit maupun individu untuk kita dapat meraih target. Nah, tentunya dalam pencapaian target itu biasanya kita akan tadi diberikan program kerja ataupun yang harus kita capai, namun juga harus melalui secara GCG, secara comply, sehingga pencapaian-pencapaian itu bukan pencapaian-pencapaian yang salah cara pencapaiannya. Nah, mungkin kita teringat dulu ketika kita masih kecil, masih sekolah gitu kan, kita diberi tugas, ayo kamu harus jadi juara ya, dan ternyata kita cheating gitu, ya kan? Kita menyontek atau segala macam. Nah, ketika kita melakukan hal itu, tentu akan banyak hal yang dirugikan. Pertama adalah diri kita sendiri rugi, selanjutnya adalah kekecewaan dari guru kita maupun orang tua kita. Artinya, target yang diberikan adalah sesuatu yang harus kita capai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mencapai target agar sukses adalah bagaimana sebenarnya cara kita dalam melaksanakan pencapaian itu berdasarkan akhlak sebetulnya. Ya, karena Setuju ketika banget kita Pak. bicara akhlak, kita akan bicara amanah tentang target yang harus kita capai. Betul? Benar Selanjutnya banget Pak. adalah kompeten. Ya kan? Kenapa kompeten menjadi sebuah hal yang penting? Karena gini loh, biasanya kita akan mengalami kesukaran dalam mencapai sebuah target atau pencapaian adalah karena kapasitas kita yang tidak mumpuni. Tapi ketika kita mau melakukan pembelajaran-pembelajaran, mengasah keterampilan kita, maka tentunya hal-hal yang sifatnya negatif dapat kita hindari. Benar banget. Iya, mungkin kita teringat sebuah pameo dari seorang yang luar biasa, Albert Einstein yang menyatakan hanya orang bodoh yang berharap akan hasil yang berbeda, tapi pola kerjanya sama. Nah, Hmm, makanya ketika kita mengasah kepintaran kita, kemampuan kita, tentunya dengan belajar, dengan bergaul, dengan kolaboratif, ya kan? Nah, kompeten itu tadi ketika bicara kompeten kita misalnya ikut kursus, bicara kolaboratif kita bergaul dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya, kolaboratif, maka tadi hal-hal yang sifatnya negatif akan kita bisa hindari dengan cara tadi kita meningkatkan kemampuan kita, baik kemampuan secara pengetahuan maupun tadi kolaboratif, kita biar kerjasama dengan sama ya pihak-pihak Pak ya. lain. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak, luar biasa sekali. Sangat memotivasi saya juga nih yang saat ini sedang bersama-sama berbincang dengan Pak Indra. Siap. Dan selain itu Pak, kan tadi di awal saya berkata bahwa ada beberapa nih Pak, saya dengar-dengar kalau ada alasan dikejar-kejar KPI nih, jadinya ada cara-cara yang ditempuh, hal-hal lain yang ditempuh. Nah, mengapa sih Pak itu bisa terjadi? Ya, tadi saya sampaikan bahwa biasanya target itu adalah sebuah capaian yang memang biasanya ditetapkan, Ya, benar. baik itu oleh perusahaan, oleh unit-unit, ya kan? Nah, dan kita sebagai individu adalah orang-orang individu yang ikut mengawal suksesnya pencapaian target-target itu. Nah, sementara KPI itu sendiri adalah sebuah parameter baik bagi perusahaan tentunya untuk melakukan punish and reward terhadap karyawan-karyawan itu sendiri. Sehingga tadi banyak orang yang menyangka bahwa KPI adalah sebuah beban. Tidak. Karena sebetulnya ketika kita bicara KPI itu juga adalah parameter bagi perusahaan
bagaimana perusahaan bisa achieve target. Dan juga individu-individu tadi bagaimana di perusahaan menilai individu-individu tadi dari sisi kompetensi, dari sisi kecakapan, dan juga dari sisi kolaboratif tentu kalau seandainya dia seorang leader atau siapapun itu untuk pencapaian target. Nah, tentunya pencapaian-pencapaian itu ketika kita melakukan secara akhlak tadi tidak lagi diperlukan hal-hal yang sifatnya negatif. Karena apa? Orang yang mendapatkan amanah tadi untuk target, dia akan belajar untuk menjadi orang yang kompeten. Dan dia akan melakukan kolaborasi sedemikian rupa dengan tim untuk achieve target. Karena apa? Target itu adalah memang sebuah capaian yang harus kita tuju. Nah, ada rambu-rambunya. Nah, rambu-rambunya itulah yang harus kita patuhi. Misalnya kita tahu ada SOP, ada aturan-aturan segala macam. Nah, tentunya dalam mencapai aturan target tadi dan ada aturan-aturan tadi ya kita tadi akhlaklah kita kemukakan kita keutamakan untuk menjadi ada dalam sanubari kita agar achieve-nya target itu sesuai dengan harapan perusahaan dan on the track, sesuai dengan track dan GCG. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Okay. Nah, kalau dari pengalaman Bapak sendiri nih Pak, bagaimana sih tips dan triknya dalam merencanakan sehingga KPI itu sendiri bisa tercapai? Oke, terima kasih. KPI itu sendiri sebetulnya memang sudah terbentuk ketika biasanya di awal tahun. Maka biasanya ketika kita membuka awal tahun itu kita akan berkumpul bersama para leader tentunya atau dengan tim-tim kita, maka kita melakukan perencanaan membuat program-program kerja. Nah, program kerja itu tentunya disesuaikan dengan kompetensi dari kita masing-masing atau job desk kita masing-masing, ya kan? Nah, ketika kita membuat job desk itu tadi, sekali lagi saya sampaikan, ayo kita sama-sama juga jangan lupa untuk mengembangkan diri kita, ya kan? Agar target-target itu dapat tercapai, sekaligus kita melihat potensi-potensi yang ada. Saya ambil contoh seperti ini, misalnya, ketika kita melihat sebuah peluang akan adanya program amanah, maka kita jangan hanya melihat data histori bahwa katakanlah tahun ini pencapaian penjualan amanah 1.000, ya kan? Maka tahun depan harus 1.200, artinya naik 20%. Nanti dulu, mari kita lihat potensi. Katakanlah ternyata di kota kita ternyata potensinya itu adalah untuk penjualan kendaraan bermotor itu 1 juta. Maka artinya kita baru mendapatkan pangsa pasar yang sangat kecil. Nah, itulah fungsinya kita untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak luar mencari informasi-informasi sekaligus kita menambah ilmu supaya kita tahu bahwa ada potensi yang besar. Nah, disitulah potensi yang besar itu yang akan kita garap. Sehingga peluang kita jangan hanya melihat bahwa naik 20%, tidak. Tapi masih banyak peluang-peluang di pasar yang mungkin selama ini kita belum tangkap. Dan di satu sisi kita akan berusaha untuk memperkaya diri kita untuk tadi bergaul, ya kan, dengan teman-teman yang sudah memiliki kapasitas untuk bisa menggrab nasabah gitu kan. Dan juga di satu sisi mendapatkan informasi tentang ceruk-ceruk yang mungkin selama ini belum kita garap. Itu Mbak Yasmin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Berarti kita menggali peluang ya Pak, menggali peluang yang ada sehingga apa yang sudah kita laksanakan ini bisa lebih dari 100% ya Pak. Betul. Karena pada dasarnya kan hanya tercapai KPI 100% itu masih di angka 3 ya. Sedangkan kita kan ingin lebih dari itu. Betul. Jadi harus mencari peluang-peluang lain sehingga kita bisa lebih maksimal. Ya, luar biasa sekali sih Pak Imang Pak. Nah, kembali lagi nih Pak, bicara terkait dengan tindakan-tindakan negatif yang tadi dilaksanakan untuk mencapai KPI itu Pak. Bagaimana sih Pak prosedur atau sistem operasional yang baik di perusahaan yang sudah kita lakukan selama ini? Sebetulnya di perusahaan kita ini dalam setiap perjalanan kita dalam mencapai RKAP atau target-target itu, atau katakanlah kita menjalankan sebuah fungsi operasional, sudah ada prosedur, ya kan, sudah ada aturan
petunjuknya, SOP-nya, dan kita juga sebetulnya dikawal oleh SPI, ya kan? Ada SPI yang juga mengawal. Karena itu tadi, biasanya teman-teman itu lazimnya ketika kita kita diberikan target, maka kita akan berusaha untuk memacu, ya kan, memacu Hmm. sedemikian hebatnya untuk mencapai. Tapi di satu sisi, ya tadi, ibarat ada mobil, ada gas, ada juga rem, kan seperti itu. Nah, teman-teman SPI itu nanti biasanya akan mengingatkan teman-teman yang kira-kira, ayo jangan juga kita tidak melihat spion, ya kan, jangan juga tidak melihat speedometer pada batasan-batasan tertentu seperti itu. Nah, begitu juga fungsi leader juga sangat berperan, bahwa ketika kita katakanlah terlalu lamban dalam bekerja, maka fungsi leader akan mengingatkan, ayo kita tambah lagi gas kita untuk mencapai, tapi tetap safe, tetap aman. Karena safe juga penting, ya kan. Dan di satu sisi lagi adalah jangan sampai kita melakukan fraud. Karena itu tadi, ketika kita melakukan fraud, maka tatanan dalam kerja kita sudah menjadi tidak baik, ya kan. Tapi kita kan kadang-kadang kita ada racing, ya kan, ketika Benar Pak ya. iya kan. Terus juga di satu sisi kita ingin sama-sama mencapai pencapaian terbaik. Nah, kalau salah satu dari kita cheating, tentu akan melukai perasaan teman yang lain, gitu kan. Tapi di satu sisi juga bagi saya, tentu juga akan melukai juga perasaan dari leader kita. Begitu juga dengan teman-teman dari SPI, bahkan keluarga kita. Kalau sampai misalnya nanti suatu saat keluarga kita tahu bahwa mungkin kita melakukan pencapaian itu dengan cara yang tidak benar. Hmm. Oke, jadi kalau saya dalam bekerja, maka kita lakukan yang terbaik. Tapi comply it must. Comply is emas ya Pak ya. Comply it must. Kalau ingin lebih keren, itu juga harus. Tapi caranya bukan dengan cheating, tapi meningkatkan kompetensi kita. Dan juga tadi, mari berkolaboratif, tidak hanya dengan orang yang ada di sekitar kita, tapi ayo kita bergaul keluar. Kita sekarang ada Brigade Madani, ya kan? Iya, Kita bisa benar Pak. bisa gabung sama teman-teman dari PNM, mungkin ada kesempatan di situ, ya kan? Sama teman-teman BRI kita bisa bergabung. Mungkin ada potensi-potensi di situ yang kita bisa mencapai achieve target, bahkan melampaui target dengan potensi-potensi yang ada. Jadi jangan cepat berpikir bahwa ini susah, oh ini nggak mungkin, ya kan? Tapi mari sama-sama kita tadi tingkatkan kemampuan dan berkolaborasi untuk mencapai target dengan cara yang comply. Itu Mbak Yasmin. Iya, luar biasa Pak. Terima kasih. Jadi dengan adanya Brigade Madani ini juga bisa menjadi peluang kita ya Pak ya untuk mencapai KPI terbaik juga ya Pak ya. Pastinya, pastinya. Karena itu tadi, kalau biasanya ya kan, selama ini orang yang ke Pegadaian itu datang itu kan memang niatnya ke Pegadaian. Betul kan? Benar. Tapi ini ada orang yang niatnya ke BRI terus ketemu sama orang Pegadaian, kan gitu kan. Ketemu sama outlet kita, di situ ada produk-produk kita. Nah, disitulah kita bisa melakukan literasi terhadap produk-produk yang mungkin dibutuhkan. Ingat teman-teman, yang namanya jualan itu bukan hanya bicara target tentang hal sesuatu yang harus kita capai, tapi jualan itu adalah sebuah seni, bahkan sebuah amal kalau menurut saya. Loh, kok amal? Iya. Bisa amal Pak. Nah. Nah, ini yang menarik, ya kan? Jualan itu adalah sebuah seni bagi kita untuk menyampaikan sebuah informasi tentang jasa, produk, tentang jasa atau produk yang mungkin dibutuhkan oleh customer. Jadi mungkin selama ini customer kita nggak tahu nih tentang jasa kita, ya kan? Nggak tahu tentang produk kita. Nah, kita dengan cara yang baik, dengan cara yang santun menawarkan sebuah jasa dan layanan yang dibutuhkan, maka itu adalah sebuah amal. Dan juga di satu sisi juga akan memungkinkan kita untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Jadi jangan melihat sebuah jualan adalah sebuah beban, tapi tadi sebuah seni dan juga sekaligus amal. Mungkin ada ibu-ibu atau orang yang sudah banyak uang tapi nggak tahu caranya bagaimana uang saya diapain nih, gitu kan. Ya. Nah ternyata ada produk kita yang bisa, atau informasi dari kita bisa menyampaikan
bahwa ini loh ada layanan dan produk yang berguna untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Yasmin. Wah, ya benar banget Pak. Jadi memang KPI ini jadinya bukan menjadi alasan atau menjadi beban ya Pak ya, tapi Betul. lebih menjadi motivasi untuk kita agar mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Dan tentunya beramal tadi, wah luar biasa sekali sih, itu emang insight baru buat saya juga sih Pak. Iya. Jadi kita bekerja menjadi lebih ikhlas Yes, akhirnya. betul. Kembali lagi Pak, tadi kan terkait dengan operasional. Yang saya ketahui Pak, ada beberapa faktor Oke. terjadinya fraud dalam mencapai KPI ini Pak. Yang saya ketahui yang pertama kan adanya tekanan, yang kedua adanya kesempatan, dan yang ketiga adanya rasionalitas. Selama ini apa sih Pak yang telah dilakukan perusahaan untuk menghilangkan kesempatan nih Pak bagi karyawan-karyawannya atau bagi perusahaan itu sendiri Pak? Oke. Sebetulnya 3 alasan itu sendiri adalah alasan karena tadi ketidakmampuan kita untuk tidak terbebani karena apa? Karena kita tidak mempersiapkan diri kita untuk terbebas dari beban itu tadi. Iya kan? Tapi Benar, Pak. iya, ketika kita sudah siap bahwa oke, kamu punya target 10, 20% naik daripada tahun sebelumnya menjadi 120, maka tadi ketika kita melakukan sebuah pencerahan terhadap diri kita bahwa potensi-potensi dalam diri kita melatih bagaimana cara kita untuk menjual dengan menjadi lebih baik, atau kita tahu potensi-potensi yang ada di lingkungan kita menjadi lebih baik, yang katakanlah tadi kita hanya berharap orang yang datang ke Pegadaian atau kita datang ke pasar-pasar, tapi sekarang ini ada nasabah-nasabah PNM, ada nasabah BRI yang datang dan kita sudah tahu bagaimana cara menjualnya. Makanya perusahaan dalam hal ini senantiasa melakukan diklat atau kursus-kursus kan, kursus atau diklat kursus-kursus. Misalnya kok di Kanwil Jakarta 8 kita pernah lakukan bagaimana diklat financial planner, atau juga bagaimana diklat penjualan, bagaimana public relation atau public speaking. Nah, disitulah adalah modal bagi kita tadi untuk menggrab pasar-pasar baru, sehingga tekanan-tekanan itu ada karena ketidakmampuan kita untuk melepas keterbatasan kita. Tapi tadi ketika kita memang mampu, kita tidak lagi berpikir yang sama bahwa kita sekarang ini sudah punya senjata tadi, cara jualan yang bagus, cara bicara yang enak, pengetahuan tentang finansial yang lebih keren, juga kita bisa menjelaskan tentang benefit, advantage dari produk kita sehingga membuat nasabah menjadi tertarik, maka itu tidak ada lagi yang namanya beban, tapi ini adalah sebuah challenge bagaimana kita menjelaskan tentang manfaat, keutamaan dari produk kita yang mungkin dibutuhkan oleh nasabah, sehingga bagi saya pribadi bahwa gak ada yang namanya bahwa kita itu merasa bahwa wah ini beban perusahaan tidak support. Tidak, perusahaan selalu mensupport. Karena apa? Perusahaan selalu memberikan reward, perusahaan juga selalu memberikan kesempatan kita untuk melakukan pengembangan diri, adanya e-wallet mungkin. Iya, benar kan? Pak. Silakan e-wallet digunakan bagi kita untuk misalnya katakan, wah saya kayaknya susah nih Pak untuk belajar bicara dengan baik dengan nasabah. Ayo ikut public speaking. Pak, saya kok konsep penjualan saya kok nggak bisa. Ayo dengan e-wallet kita gunakan, misalnya katakanlah kita ikut kursus penjualan. Jadi ada cara. Jangan berputus asa. Tuhan tidak suka manusia yang berputus asa, tapi bagaimana kita berusaha terus untuk tadi meningkatkan kinerja dengan mencapai target tadi. Dan ingat sekali lagi, ketika kita melakukan fraud, banyak hal yang akan dirugikan untuk diri kita, karir kita, maupun lingkungan kita juga menjadi tidak baik. Tapi ketika kita berupaya untuk mencapai target dengan cara yang positif tadi, menggunakan e-wallet, kita juga bisa berkolaborasi dengan senior segala macam. Nah, hal-hal seperti itu harusnya kita bisa pecahkan hal-hal yang sifatnya tadi yang katanya sulit itu akan menjadi mudah dengan kompeten dan kolaboratif. Terima kasih. Wah, benar Pak, setuju banget sih saya Pak. Ternyata bukan hanya dari karyawannya, tapi perusahaan itu sudah memberikan jalan ya Pak ya untuk karyawannya untuk mencapai target kinerjanya, dengan salah satunya yaitu pelatihan-pelatihan diklat yang diberikan. Kalau dari
Pengalaman saya sendiri di Kanwil 8 Jakarta 1 ini, insan-insan Pegadaian banyak sekali pelatihan yang diberikan dan sangat luar biasa dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi di karyawan di Kanwil 8 Jakarta 1. Sehingga apanya yang tadinya disebut beban atau sulit, Pak, jadi terasa mudah bahkan menyenangkan gitu untuk dijalankan. Wah, luar biasa banget, Pak. Baik, Pak, mungkin sebelum closing nih Pak, karena sudah banyak sekali ini insight yang didapatkan dan juga luar biasa nih, pasti insan-insan Pegadaian juga termotivasi tentunya. Boleh dong Pak, closing statement untuk para rekan-rekan insan Pegadaian. Oke, terima kasih. Eh, Mari kita luruskan niat kita dalam bekerja. Oke, kalau selama ini target adalah beban, tapi mari kita jadikan target adalah sebuah capaian kita dalam kita memberikan kebaikan untuk orang lain. Ingat, Pegadaian di-create untuk membantu masyarakat golongan kecil dan menengah. Maka ketika kita keluar dari rumah, mari kita niatkan langkah kaki kita untuk berapa banyak orang yang saya bahagiakan hari ini. Oke, maka ayo asah kompetensi kita untuk tadi agar kita bisa membahagiakan banyak orang. Ya kan? Dengan cara apa tadi? Kita bisa menyampaikan produk layanan kita kepada banyak orang agar masyarakat merasakan manfaat dari produk-produk kita. Tidak terjebak pada rentenir, tidak terjebak pada gadai swasta yang mahal. Kalau selama ini kita merasa bahwa kita besar, maka besarkan lagi dengan niat kita bukan hanya untuk perusahaan ini, tapi juga untuk masyarakat Indonesia tercinta. Mari kita menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yasmin. Terima kasih. Wah, sekali lagi applause untuk Pak Indra. Ya, tidak terasa Pak sudah berjalan waktu yang sebenarnya ini sangat singkat sih untuk saya dan juga mungkin sangat singkat juga untuk insan-insan Pegadaian lainnya. Tapi value yang kita dapatkan sangat luar biasa Pak pada perbincangan hari ini. Terima kasih banyak Pak Indra Mbak atas Yasmin, terima kasih kehadirannya dan juga kesempatannya. Telah memberikan inspirasi dan juga hal-hal yang sangat informatif kepada kita, memberikan insight juga khususnya bagi rekan-rekan insan Pegadaian di kantor wilayah 8 Jakarta 1. Semoga dengan adanya podcast hari ini bisa meningkatkan awareness untuk mematuhi SOP dan juga bersama-sama mencegah terjadinya fraud di perusahaan kita. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Yasmin, Mbak Yasmin, makasih. Terima kasih banyak Pak Indra. Terima kasih, bye-bye, salam. Nah, demikian rekan-rekan insan Pegadaian pembahasan podcast kita tentang KPI bukan alasan. Nah, insan Pegadaian jangan lupa untuk terus saksikan podcast Ganyang Fraud kantor wilayah 8 Jakarta 1 di episode-episode selanjutnya. Karena kita akan membahas tema-tema yang tidak kalah menarik dan juga dengan bintang tamu yang sangat hebat juga tentunya. Akhir kata, saya Yasmin Ambar Pratiwi dan juga narasumber kita hari ini Bapak Indra Firmansyah serta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam sadar resiko. Salam sadar resiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.